Baik, selamat datang di channel Uncle Joe ya. Hampir berapa nih? Berapa lama gue nggak bikin konten di YouTube? Oke, udah banyak yang nanyain. Lebih banyak kegiatan dunia nyatanya sekarang ini. Kalau waktu kemarin-kemarin gue rajin konten di YouTube karena memang di pandemi itu memaksa kita harus di rumah terus. Jadi ya gue banyak bikin konten. Nah, anyway, sekarang gue lagi sibuk di beberapa project, salah satunya di Kedai Moyan, lu tahu di Instagram mungkin, juga di Uncle Joe X Bar 2 ya. 1 dan 2 gue lagi develop berbarengan ini, jadi memang cukup hektik sekali ya, karena gue hampir semuanya gue pegang sendiri. Belum punya tim yang bisa backup kerjaan gue gitu ya. Anyway, sebelum gue lanjut ke beberapa tema yang lain, gue akan menjawab dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman menyapa teman-teman di YouTube ya. Ini udah panjang banget yang nulisin ya, banyak sekali. Ini gue bacain satu-satu deh ya, mungkin 1-2 minggu ke belakang lah. Dari Andi Rex, gue nggak tampilin ya nama-namanya ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di komen-komen di sini di YouTube gue ya. Andi Rak, kecanduan kafein bang. Oh, dia kecanduan kafein nih. Tapi lewatin 1-2 cycle ngopi biasa udah lepas lagi bang. Udah nggak pusing lagi. Oh, jadi dia udah minum 1-2 ini udah nggak pusing. Memang gue jujur sejak buka kedai kopi, kalau nggak ketemu kopi pusing gue. Uring-uringan, tantrum ya. Pokoknya cranky banget lah. Kalau mau ditahan silakan, kalau aku sih nggak tahan. Gue hampir mungkin satu hari itu 5-6 cup lah per hari. Gokil. Oke, dari Hans Giawa. Permisi Uncle, mau nanya apa masih tersedia open kandidat oke non pengalaman. Jujur ya, saat ini gue butuh barista ya, butuh banget. Tapi gue jujur juga sama teman-teman, yang fit in mau back to back sama gue tuh nggak ngerti, gue susah nemuinnya gitu. Belum ketemu yang fit, yang cocok gitu ya. Jadi gue masih butuh ya, apalagi nanti bulan Oktober ini ya, bulan ini akan keluar Uncle Joe X Bar 2 ya, butuh pasti gue. Nanti gue update di Instagram, teman-teman cek aja kalau ada lowongan. Iklan di Job Street mungkin gue udah berakhir ya, karena gratisan gitu. Sekarang diminta berbayar, kayaknya gue nggak ambil yang berbayar deh. Dari Sofi Hanif, beda ikatan tali biru sama kuning apa ya? Ini di packing Kopi Lampung Sinar Baru ya. Jujur gue nggak tahu ya. Gue cuma dapat kiriman dari ponakan gue di Lampung. Katanya tali rapinya warna biru, tapi logikanya sih sama aja kali ya. Gue nggak tahu deh, lu cek aja deh sendiri ya Sofi. Ini Nutrisari Pineapple X Espresso. Ada yang nanya nih di video gue yang bikin Nutrisari Pineapple X Espresso. Rasanya apa Uncle? Rasanya adalah Nutrisari Pineapple dengan espresso. Oke. Dari Gokusan. Wih, Gokusan, gokil. Tahun ini saya mulai buka kedai kopi, bos. Wes, top, mantap. Kalau boleh tahu berapa modal awal yang pasti ya, bos, untuk selevel di pedesaan? Ini pertanyaan yang menurut gue nggak ada jawabannya gitu. Maksudnya pertanyaan yang lu nggak bisa tanyain ke orang lain gitu. Tergantung dari konsep dan model bisnis yang lu mau terapin gitu. Jadi kayaknya gue nggak tahu jawabannya nih. Modal awal bisa 10 juta, bisa 50 juta, bisa 200 juta, bahkan bisa 5-6 M, bisa banget. Jadi jawabannya tergantung dompet lu aja bro. Lu maksudnya mau gimana nih? Dari Ahmad Gafur. Oh, dia komentar nih, kenapa owner coffee shop banyak pilih barista yang non pengalaman? Karena mudah dibentuk karakternya sesuai dengan kedai kita, betul. Kalau dari segi biaya operasional, gajinya lebih masuk angkanya, betul juga. Setuju gua. Dari Fadli Harahap, boleh berpikir jadi sultan kalau jualannya meleduk. Yes, ini ada
komentar dari Fadli di video gue yang mulai bisnis drip bag kopi budget minim. Kalau kalian mau mulai bisnis kopi, boleh mulai dengan drip bag coffee, itu murah banget budgetnya. Berpikir jadi sultan ya rasa-rasa bisa-bisa aja gitu, tapi kita harus samakan dulu persepsi yang dimaksud sultan tuh apa ya. Dari Aisyah Banurea. Ini panjang nih ya guys, gue kayaknya perlu bikin video khusus buat video ini nih. Aisyah, kalau lu nonton video ini ya, Uncle saya mau tanya, mohon solusinya juga Uncle. Jadi kami ada 4 orang nih, si A si B sebagai pemodal. Nah ini berulang-ulang pertanyaannya ini mulu gitu, gue bingung nih. Padahal gue udah sering sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini gitu, sering banget dah. Jadi si A si B punya modal tapi nggak ikut kerja, lebih banyak modal si A daripada si B. Ini juga nggak jelas gitu, modalnya berapa lebih banyak itu berapa, kan luas ya, lu perjelas lah ini. Ya kasih contoh aja, misalkan dari 100 juta si A 80 juta, si B 20 juta, kan bisa begitu. Si C dan si D pengelola, oke, yang melaksanakan usaha berjalan, pokoknya yang ngelola kafe itu si C si D, operasional gitu ya. Nah pertanyaan sama gitu, jadi pembagiannya itu gimana bagusnya? Gue kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini, aduh ya ini udah simple banget gitu. Gue bingung deh sama kalian nih yang nanya-nanya gini, tapi nggak apa-apa, mungkin juga it's okay ya, gue akan jawab aja. Si A si B sebagai pemodal, ya anggap nih gue asumsi aja karena lu nggak ngasih gambar yang jelas, gue cuma berasumsi. Anggaplah modalnya 100 juta, si A modalnya 80 juta, anggaplah begitu ya, artinya dia pegang 80%, si B 20 juta, 20%. Jadi sama si A si B tuh nanam modal gitu ya. Si C dan si D pengelola, oke, yang melaksanakan usaha berjalan. Jadi si C sama D itu operasional. Jadi si A sama B nggak ikut-ikutan lah. Pokoknya dia naruh duit doang, udah kelar. Pembagiannya gimana? Kalau menurut gua, jadi bikin dulu grup ya. Si A sama si B itu investor, si C si D itu operasional. Nah dari keuntungan, gua ngomong keuntungan ya. Jadi teman-teman silahkan kalian breakdown sendiri. Pokoknya gue langsung, kan lu nanya pembagian nih, keuntungan nih. Anggaplah keuntungannya 10 juta. Sebagai pengelola, ya lu kasih challenge aja. Kalau belum balik modal, gua 60%, si A dan si B itu 60%, si C si D itu 40%. Dia pengelola nih, dia sibuk back to back babak belur di operasional, tapi dia nggak punya modal, tapi dia mengelola lah. Si C si D dapatlah 40% ya dari net profit. Si A si B dapat 60%. Kalau udah balik modal, lu bisa tuker, lu kasih challenge gitu ke si pengelola. Kalau udah balik modal dalam waktu sekian, lu 60%, guanya sama si B 40%. Ya, jadi antara investor dengan si pengelola dulu nih, kita perjelas dulu, clear. Jadi A dan B itu sebagai investor, C dan D itu pengelola. Bagilah misalkan 60-40, sesuai yang disepakati aja. Gua rasa cengli lah 60-40 dari net profit. Lalu setelah BEP baik modal dibalik, 40-nya si investor, 60-nya si pengelola. Nah sekarang modal si A sama si B itu kan lebih besar si A. Dari 60% yang diterima sama si A dan B, ya lu bagi lagi buat si A dan si B. Kan lu udah terima nih sebagai investor, duit masuk nih dari 10 juta misalkan 60-40, 6 juta buat investor, 4 juta buat si pengelola. Nah sekarang antara A dan B kan punya hitungan sendiri nih, kan nanam modal juga. Si A itu 80 juta tadi di awal, si B itu 20 juta, berarti 20%. Dari 6 juta net profit yang diterima si investor, dibagi lagi 80%-nya punya si A, 20%-nya punya si B. Udah cengli kan? Bener gak? Kan sesuai dengan porsinya. Jangan minta sama rata, sesuai dengan porsinya nih si A dan si B. Lalu si A si B ini dari 6 juta berarti si B terima uang 1,2 ya. Si A terima 4,8. Jadi kurang lebih seperti itu pembagiannya. Nah, si C dan si D 40% dia terima, ya bagi dua aja mereka. Dari 4 juta misalkan 50-50. Atau kalau si D-nya memang lebih sibuk dibanding si C, berarti si D-nya lebih besar, misalkan 60-40 juga dari 4 juta itu.
Teknis aja ini ya, teman-teman. Yang penting ngerti konsepnya, pembagiannya, dan sepakat. Ingat kata-kata itu, sepakat. Ya, kalau nggak sepakat, berabe berantakan urusan, ribut yang ada. Oke, lanjut ya. Bagaimana mengatasi UMKM yang modalnya terbatas dengan yang Anda jelaskan itu? Oke, ini gue bikin video kedai kopi udah buka 3 bulan, 8 bulan, tapi sepi. Terus gimana dong? Nah, udah sepi, terus gimana? Terus ditanya sama si Ezra ini, Ezra ya, bagaimana mengatasi UMKM yang modalnya terbatas seperti yang Anda jelaskan. Gini teman-teman, kalau misalkan lu buka kedai kopi udah 8 bulanan sepi, kan cash flow lu terganggu nih, cash flow-nya keganggu. Terus apa yang perlu dilakukan? Modalnya terbatas nih, gue juga nggak tahu nih terbatasnya dia seberapa, gue nggak tahu nih ya. Anggaplah terbatas dan bingung nih, ada 2 pilihan. Lu mau amputasi ini usaha, jadi ditutup aja, close, udahan, ya. Atau lu mau selamatkan. 2 ini nih solusinya, ya. Gue lagi ngalamin kondisi yang sama, ya, di salah satu outlet gue ngalamin nih kondisi yang gue nggak mau modalnya injek terlalu dalam, tapi gue lagi pengen menyelamatkan atau mau amputasi, mau di shutdown aja. Anyway, kalau lu tutup satu kedai, satu usaha lu, itu hal yang wajar ya dalam sebuah bisnis. Nggak perlu lu pertahankan dan malu juga. Gagal ya biasa, itu makanan sehari-hari gua gitu kalau gagal. Nah, sekarang gua lagi diperhadapkan 2 kondisi yang sama dari si Ezra yang nanya nih. Jadi gua akan amputasi si usaha ini, amputasi atau selamatkan. Itu pertanyaannya. Ya. Kalau lu mau selamatkan, lu harus injek modal lagi, ya. Dengan catatan tolong garis bawahi, dengan catatan lu serius bikin programnya jelas, gitu ya. Mungkin 8 bulan udah berjalan sepi, program lu nggak jelas, lu nggak effort lebih keras, lu nggak berjuang lebih keras, makanya hasilnya zong, gitu ya. Jadi pertanyaannya, pilihannya cuma 2. Mau diselamatkan atau diamputasi. Kalau diamputasi udah tutup aja, selesai. Lu balik lagi kerja, ngelamar kerja gitu ya, di tempat-tempat lain lah, terserah. Tapi kalau mau diselamatkan, injek modal, turun lagi modal. Ya, nah di sini lu dilatih nih untuk mengambil sebuah keputusan. Kira-kira lu mau gak menyelamatkan bisnis yang lu bangun? Nah, sepi, tapi dengan catatan kalau lu berani injek, lu harus berani juga effortnya. Jangan lu buang duit nginjek tapi lu nggak mau kerjanya gitu. Jadi kerjain gitu. Udah deh. Mungkin teman-teman yang ngalamin hal begini coba join di workshop ya, angkeljokopi.id. Lu cek aja di deskripsi. Nanti lu bisa belajar banyak, diskusi sama gua soal ini ya. Jadi apa yang gue lakukan kalau menyelamatkan bisnis yang sepi gitu ya, atau yang nggak kuat cash flow-nya. Nanti gua akan sharing banyak detail di situ. Teknis-teknis yang gua lakukan ketika menyelamatkan sebuah bisnis yang mau antara hidup dan mati, ya. Boleh teman-teman join di workshop terdekat sih, tanggal akhir bulan ini ya, tanggal 30 Oktober. Oke, lanjut. Ini udah lama juga nih. Oke, lanjut. Terima kasih motivasinya kakak, mudah-mudahan bisa saya coba bulan ini. Oke, monggo. Dari Tulus pribadi, Mas, saya mau jual bubuknya Kopi Murni dari Kopi Lampung. Saya baru mulai, gimana harus jualnya ke siapa? Saya mau jualan bubuk kopi murni dari Kopi Lampung. Saya baru mulai, gimana harus jualnya ke siapa? Nah, ini bener-bener basic banget ya. Mungkin lu nggak tahu market. Ya, jual sekarang itu udah eranya teknologi, udah digital, gampang banget. Lu kemas produk lu dengan baik di sosial media, di sosmed. Lu bisa taruh di marketplace, Shopee, Tokopedia, dimanapun yang lu bisa titipin ke toko-toko, ke warung, ke kedai kopi mungkin bahkan. Gua nggak tahu caranya, pokoknya jual itu barang ya yang lu punya. Caranya harus ke siapa ya? Ke semua orang yang membutuhkan gitu. Kalau dia butuh kopi, biasanya ngambil di mana? Sekarang ngambilnya di lu. Lu geser habitnya orang-orang yang suka ngopi biar belanjanya ke lu. Caranya gimana? Ini panjang kali lebar ya. Jadi mendingan lu nonton video-video gue yang lain atau join workshop aja buat lebih simpelnya. Selalu sama yang KW harga jauh, harga mendekati, ada harga berkualitas. Oh ya, oke.
Uncle, gue punya kedai kopi di Bogor. Weh, dia punya kedai kopi di Bogor. Mau ikut gabung komunitas Uncle dong, gimana caranya? Teman-teman, kalau gue ada komunitas para owner coffee shop ya, tapi komunitas ini muncul dari peserta workshop. Jadi bukan orang luar yang join bebas, enggak. Peserta workshop. Kenapa harus masuk ke workshop dulu baru join komunitas? Karena dari workshop itu kita menyamakan value, menyamakan persepsi tentang industri ini. Ya, kalau gue masukin orang yang di luar workshop ke dalam komunitas ini, lu bakal beda sendiri nanti, value-nya nggak nyampe, nggak nyambung gitu. Jadi memang komunitas yang gue bikin para owner itu jebolan dari workshop. Ya, kalau lu mau join workshop silahkan klik link di below unclejokopi.id ya. Tanggal 30 terdekat Oktober. Oke, Bang, gue juga ada kedai kopi baru buka sekitar 5 bulan di Bogor. Gue mau ketemu dong buat sharing-sharing. Bisa nggak, Bang? Bisa banget, guys. Bisa banget. Ya. Janjian aja boleh, ngopi. Ya, datang ke kedai gue ngopi gitu. Ya. Bosku minta petunjuk buat bisnis kopi pemula. Padahal gue udah bikinin videonya ya, tapi pertanyaannya minta petunjuk buat bisnis kopi pemula. Ini video yang dia komen itu cara atau tutorial bikin bisnis kopi low budget. Ya saran gue kalau lu masih nggak ngerti juga, mendingan lu join workshop aja deh, gitu ya. Jadi gue tuh kan bikin platform gratis di YouTube seperti ini. Kalau lu dari YouTube yang gue bikin belum mudeng, belum ngerti, join di workshop aja, lebih terarah. Lu bisa diskusi sama gue panjang lebar. Ya, kalau masih nggak ngerti juga setelah workshop, lu hire gue aja sebagai konsultan ya. Clear. Gitu aja. Alright. Gue rasa gitu dulu, udah kepanjangan Q&A-nya. Ya rasa-rasanya semoga gue ngerasa sih ini bisa jadi manfaat buat teman-teman. Apa yang gue sharingin. Teman-teman jangan ambil konsultasi dari video ini. Teman-teman bisa double cross check, bisa belajar sama teman-teman pengusaha yang lain juga. Ini karena gue punya kedai kopi dan gue experience di kurang lebih 4 tahun, masih baru juga. Dan gue tidak mengalami kerugian di Uncle Joe sejak gue buka sampai hari ini. Jadi gue nggak pernah melakukan yang namanya inject modal tuh nggak pernah. Jadi sejak awal buka langsung gas terus gitu. Bahkan sampai hari ini gue belum ngerem. Waktu pandemi pun juga sama, gue gas terus pokoknya. Karena kalau gak gue gas, gue mikirnya ya anak bini gue makan apa gitu. Jadi ya mau gak mau gue harus gas terus ya. Sampai kapan? Sampai mimpi-mimpi gue terwujud ya. Sampai goals-goals gue nyampe ya, satu persatu. Gue rasa gitu aja sih dari topik Q&A ini. Teman-teman kalau masih ada yang nggak ngerti atau punya pertanyaan yang krusial, yang kompleks gitu, silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti bisa gue bedah sama-sama. Dan sebagai informasi aja, kalau teman-teman mau ikut workshop, itu ada yang terdekat tanggal 30 Oktober ya, Oktober, November, dan nanti Desember kita akan ada Geng Uncle Summit. Jadi itu summit itu berkumpul dari semua alumni yang lalu-lalu ngumpul di satu tempat, bertemu dengan supplier, vendor, barista, owner-owner coffee shop. Ngumpul semua di situ, akan belajar bersama dari teman-teman yang sudah membangun bisnisnya bagus banget, gitu, yang sukses sekali ngebangun bisnisnya, akan belajar di sana, dan itu di bulan Desember ya, dan itu gratis acaranya, nggak berbayar. Nah, kalau kalian minat, silahkan gabung di workshop tanggal 30 Oktober. Untuk dapetin tiketnya atau registrasinya di unclejokopi.id atau di link di deskripsi. Gua rasa gitu aja, sampai ketemu di video dan vlog selanjutnya. Bye bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.